Hari ini saya akan membawakan materi mengenai Sentinel-1. Kita akan melihat overview Sentinel-1. Nanti di akhir saya akan coba mendemokan gitu ya, bagaimana Sentinel-1 ini dapat memproteksi dari endpoint Bapak Ibu. Sebelum kita masuk gitu ya ke dalam topiknya, ya seperti kita lihat gitu ya terhadap di slide, ini adalah beberapa seperti challenges bagi biasanya customer SMB gitu ya. Karena yang seperti kita tahu kalau kita lihat berita gitu ya, itu banyak sekali serangan gitu ya yang dapat masuk ke dalam environment kita. Itu pun bisa dapat dideteksi atau tidak terdeteksi sama sekali oleh sistem proteksi yang sudah ada saat ini gitu ya, terutama ketika Bapak Ibu sudah menggunakan solusi yang lebih canggih gitu ya, biasanya nanti tim IT-nya akan mengalami dashboard fatigue, dalam artian banyak sekali alert yang tidak seharusnya dideteksi oleh si endpoint. Kayak contohnya false positif gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki aplikasi tertentu gitu ya yang behavior-nya mirip seperti ransomware, contohnya kayak backup gitu ya, itu kan dia memindahkan file dari sebuah disk ke disk yang lain atau keluar dari endpoint-nya gitu ya, itu biasanya akan terdeteksi juga gitu. Makanya di sini akan timbul namanya dashboard fatigue gitu. Lalu kalau kita lihat gitu ya, nanti tren ke depannya kan sekarang kan sudah musim gitu ya, asuransi gitu ya di zaman sekarang gitu, apalagi mengenai cyber security. Sekarang juga di Indonesia sudah mulai beberapa melek gitu ya menggunakan cyber security insurance gitu ya. Fungsinya ini untuk memproteksi sistem Bapak Ibu ketika terjadi kenanya ransomware gitu ya, atau misalkan sistem Bapak Ibu rusak terkena serangan tertentu gitu ya, nggak cuma ransomware, misalkan kena virus dan lain sebagainya gitu ya. Dan terkait juga nanti ketika Bapak Ibu bisnisnya ingin berkembang gitu ya, biasanya ada beberapa regulation gitu ya, salah satunya di ISO 27001, atau misalkan Bapak Ibu menggunakan consultant gitu ya, menggunakan framework Internet Security Framework gitu ya, atau HIPAA atau FSI, nanti ada FINRA atau PCI DSS, itu salah satunya adalah mengenai malware defense atau adanya proteksi untuk endpoint gitu ya. Jadi tidak hanya melakukan proteksi, tapi bisa juga melakukan detect dan melakukan respon terhadap serangan yang sedang terjadi. Dalam hal ini real time gitu ya. Dan juga kalau kita lihat gitu ya, zaman-zaman sekarang AI juga menjadi salah satu membantu bagi penyerang untuk melakukan serangan gitu. Karena AI ini dia bisa mengenerate beberapa macam jenis serangan, beberapa macam teknik serangan dalam hitungan detik gitu ya. Jadi sehingga ketika Bapak tidak memiliki proteksi yang mumpuni gitu ya, maka kita akan bisa kalah gitu ya terhadap si threat actor-nya atau terhadap attacker tersebut. Nah ini biasanya paling penting nih yang warna biru gitu. Nah yang pertama itu limited IT budget, resourcing, dan adanya cyber security expertise. Yang seperti kita tahu biasanya di SMB, biasanya kan customer itu memiliki IT yang sangat limited gitu ya. Misalkan ada 2 orang atau 3 orang, dia menghandle semua sistem, semua network, aplikasi gitu ya. Apalagi ditambah dengan security yang sekarang lagi sangat diperlukan atau sangat diperhatikan gitu ya, karena banyak banget terjadi serangan di Indonesia khususnya gitu. Nah ini juga menjadi salah satu concern dari beberapa customer SMB gitu ya. Lalu dengan meningkatnya perangkat-perangkat IoT gitu ya, kayak seperti CCTV gitu, printer, network, NAS dan lain sebagainya, itu menimbulkan adanya surface attack yang atau kita bisa bilang adanya celah serangan yang dari surface yang lain gitu. Misalkan kayak di CCTV gitu ya, kayak seperti kita tahu CCTV juga menggunakan IP base dan ada beberapa port yang terbuka di CCTV gitu ya, dan port tersebut itu bisa digunakan untuk attacker itu masuk dan menyerang melalui port tersebut gitu. Nah makanya di sini kita ingin mengenalkan mengenai Sentinel-1 gitu ya. Kalau kita bisa dibilang Sentinel-1 itu seperti apa gitu ya. Jadi Sentinel-1 ini sudah global scale dan sudah ready secara global gitu ya, yang mana location-nya itu ada di beberapa benua gitu ya, termasuk data center-nya gitu. Ini yang paling dekat ada di Singapura gitu ya. Dan untuk employee, customer-nya, dan juga fundamental dari perusahaannya itu semuanya sudah terbukti gitu ya. Karena kalau ketika Bapak Ibu lihat gitu ya, kalau di US market gitu ya, dia sudah IPO gitu ya, sudah menjadi public company gitu ya. Jadi kalau misalnya dicari gitu ya, itu simbolnya S dan valuation-nya udah $12 billion gitu. Dan juga mereka memiliki layanan services gitu untuk melakukan NDR 24/7 untuk membantu Bapak Ibu monitoring dashboard-nya ketika terjadi serangan gitu ya. Dan misalkan Bapak Ibu ingin
memiliki tim SOC gitu ya, tapi nggak mau dibentuk sendiri, kita pakai layanan SentinelOne, itu juga sama memungkinkan gitu. Lalu supportnya dia juga follow the sun, mengikuti region yang ada, jadi 24x7 bisa membantu Bapak Ibu ketika ada pertanyaan mengenai technical ataupun non technical. Jadi kalau ditanya kenapa mesti SentinelOne, karena seperti kita tahu di 2024 terakhir SentinelOne itu merupakan salah satu leader dari Magic Quadrant Gartner gitu ya, di samping beberapa produk lain gitu. Termasuk juga di situ adanya testing di Mitra Ingenuity gitu, yang mana dia tidak ada delay mengenai protection dan detection-nya, dan juga ini merupakan rekomendasi gitu ya dari di seluruh dunia gitu ya di Gartner Peer Insights. Kalau Bapak Ibu mengecek di sana, dia itu customer-nya 96% merekomendasikan menggunakan SentinelOne di semua solusi yang dimiliki oleh SentinelOne, termasuk di MDR-nya atau di endpoint protection-nya. Nah, ini cukup simple sebenarnya. Apa sih sebenarnya karakteristik dari SentinelOne gitu ya? Yang pertama, SentinelOne ini dia berdasarkan AI, karena tadi kita lihat kan kalau penyerang menggunakan AI, kalau kita bertahan nggak menggunakan AI, kita bisa kalah cepat gitu ya dalam melakukan proteksinya gitu. Nah, dia tidak berdasarkan signature base. Ini artinya bukan berarti tidak ada signature base-nya, tapi tidak bergantung terhadap list yang sudah diketahui jenis serangannya. Karena di beberapa serangan yang terjadi gitu ya, mereka belum ada di list signature, jadi belum ada di database-nya, tetapi dari SentinelOne sendiri bisa membaca atau bisa mengetahui sifat-sifat atau perilaku dari serangan tersebut gitu. Jadi bisa melihat nih ketika ada perilakunya yang berbahaya atau yang suspicious atau mencurigakan gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi oleh SentinelOne. Contohnya dia bisa mendeteksi dari Office Macro. Karena yang kita tahu kan kalau di Office Macro kita bisa sediakan beberapa command prompt gitu ya, menggunakan video script dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi oleh si SentinelOne. Jadi kan dicek nih, ternyata misalkan ini kita ketika buka Word gitu ya, ternyata Word ini memanggil atau mempunyai script dari makronya itu memanggil misalkan PowerShell gitu ya. Nah, ini kan tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan Word terhadap PowerShell pada umumnya. Makanya ini akan dideteksi oleh SentinelOne sebagai tindakan atau perilaku yang sangat dicurigai, yang patut dicurigai gitu. Dan ketika terjadi serangan tersebut gitu, dan SentinelOne bisa memappingkan dengan namanya Mitra Attack Framework. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu ya Mitra Attack, jadi Mitra Attack itu sebuah organisasi yang mengumpulkan jenis serangan, perilaku serangan, dan bagaimana cara memproteksi dari serangan tersebut gitu. Jadi di situ lengkap banget kayak Bible-nya gitu ya, kayak buku besarnya sebenarnya serangan itu apa aja sih dan ngapain dan efeknya apa, itu ada di Mitra Attack Framework. Ini juga bisa dilihat secara gratis kalau Bapak Ibu mau lihat gitu ya. Lalu yang kedua, dia bisa mendetek vulnerability di aplikasinya. Jadi dia bisa memberikan summary gitu ya, misalkan dari vulnerability score-nya atau misalkan dari NIST database gitu ya. Yang mana NIST ini kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, di beberapa produk security gitu, contohnya di firewall atau di beberapa produk security lainnya biasanya sudah ada tulisannya NIST certified gitu atau NIST compliance gitu ya. Jadi NIST itu sebuah regulasi khususnya di bidang security yang berasal dari US gitu. Dan juga kita bisa memprevent attackers itu untuk gampang mendapatkan akses ke endpoint yang sudah di-install oleh SentinelOne. Jadi bisa memproteksi juga. Lalu SentinelOne juga memiliki automated threat response. Jadi kita bisa ada beberapa serangan yang harus direspon secara real time. Biasanya kita lakukannya manual ya, biasanya hanya di block gitu atau di quarantine gitu. Tetapi tetap terjadi adanya proses modifikasi terhadap sistemnya tersebut yang sudah terkena serangan gitu ya. Jadi kita bisa memberikan instruksi atau instruksi otomatis gitu ya, serangan tersebut mau kita apakan gitu. Contohnya kita harus di stop automatically lalu langsung di quarantine gitu ya, atau bisa langsung di delete gitu ya. Jadi ini bisa menjadi option ketika terjadi serangan yang harus ditindaklanjuti secara real time gitu. Ini yang paling terpenting gitu ya, ransomware rollback. Jadi ini membantu ketika Bapak Ibu terkena serangan atau terkena serangan yang melakukan modifikasi atau contohnya mengenkripsi sistem atau operating system Bapak Ibu, kita bisa melakukan rollback di SentinelOne. Ini juga nanti akan saya contohkan gitu ya, salah satu contohnya gitu ya, bagaimana SentinelOne melakukan rollback gitu. Dan juga kalau kita bisa lihat di SentinelOne, dia itu memiliki sebuah platform namanya security platform. Dia sudah supercharged by AI juga, namanya Purple AI, yang mana di sini ada beberapa fitur-nya gitu ya, melakukan prevention and control, detection and response, melakukan automation dan menggunakan AI, bisa melakukan remediation dan recovery gitu ya. Even bisa melihat
network visibility. Jadi nanti Sentinel-1 dapat memberikan informasi gitu ya, di sekitar network Bapak Ibu ini apa saja yang terkoneksi di jaringannya gitu. Contohnya ada perangkat printer kah, ada perangkat CCTV atau ada perangkat network device lainnya, itu bisa deteksi oleh si Sentinel-1, termasuk juga bisa melakukan rogues atau block terhadap konektivitas di luar agent yang diinstal Sentinel-1. Jadi misalkan ada CCTV ini gitu ya, ternyata CCTV ini nggak ada relatednya nih dengan endpoint yang sudah terinstall Sentinel-1. Nah, kita bisa memblok si CCTV tersebut untuk dapat mengakses atau melakukan istilahnya nge-ping atau ngirim paket gitu ya terhadap endpoint yang sudah diinstal Sentinel-1. Jadi kita bisa isolate device-nya gitu. Dan juga di sini ada beberapa capabilities yang dari Sentinel-1 gitu. Jadi bisa melakukan threat hunting, jadi untuk mencari ketika terjadi serangan di salah satu endpoint, lalu ingin mencari tipe serangan yang sama di endpoint yang lain. Terkadang kalau misalkan kita terkena serangan, biasanya dia tidak langsung muncul gitu ya, atau tidak langsung bereaksi serangannya. Biasanya nunggu dulu sampai sistem itu ada celah, baru mereka melakukan eksekusi malware-nya atau memang eksekusi serangannya gitu. Dan juga dia mempunyai tim SOC yang manage detection and response, jadi dibantu oleh Sentinel-1 untuk melihat dashboard-nya, untuk melakukan action gitu, untuk melakukan remediation. Nanti tergantung dari kontrak yang disetujuinya. Nanti misalkan, oh boleh Pak, kalau misalkan low atau medium langsung di action aja sama tim SOC-nya, itu juga bisa. Atau semuanya harus by approval tim IT-nya, itu juga bisa. Lalu di sini yang menarik, si Sentinel-1 juga mempunyai Purple AI. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi mengenai beberapa fitur tersebut gitu. Lalu mempunyai remote ops gitu ya, biasanya berfungsi untuk melakukan cyber scripting. Dan yang terakhir ini dia memiliki vulnerability management, yang mana bisa melihat vulnerability dari segi operating system gitu ya, atau dari segi application-nya. Jadi bisa dicek vulnerability-nya dan bisa di list berdasarkan severity-nya. Jadi bisa ada yang high, medium, atau low, atau critical. Lalu kita bicara mengenai endpoint-nya. Apa sih yang didapat dari proteksi endpoint-nya Sentinel-1 gitu ya? Yang pertama, Sentinel-1 memiliki storyline report. Jadi kita memiliki timeline gitu ya, di mana serangan itu berasal. Jadi dia ketahuan tuh, misalkan, oh ini dari yang awal detection-nya nggak ada masalah, tapi ketika terjadi sesuatu tindakan atau perilaku yang aneh, itu Sentinel-1 akan langsung melakukan penandaan gitu ya, dengan tanda merah gitu ya. Nanti ketika dilihat ternyata si program tersebut mengeksekusi namanya malware.exe dan membuka servicehost.exe. Nah ini kalau nggak ada relate-nya, biasanya si Sentinel-1 akan melakukan protection as a default-nya kill and quarantine, atau kita bisa tentukan default-nya mau di-protect aja atau diberikan alert aja, itu juga bisa gitu. Dan di sini juga kita bisa melakukan remediation-nya dengan sekali klik gitu ya, nggak perlu ribet-ribet. Jadi bisa melakukan klik remediation, mau di rollback atau mau di quarantine dulu gitu ya, maupun mau di isolate device-nya. Jadi si device-nya ini yang terkena serangan kita bisa isolate sehingga device-nya tidak bisa terkoneksi ke network lain gitu. Misalkan tidak adanya terjadi data movement gitu ya, pemindahan malware dari endpoint yang terkena ke endpoint yang lainnya. Itu juga sangat memungkinkan. Lalu kita juga punya firewall control. Ini mirip seperti Bapak Ibu misalkan punya firewall gitu ya. Jadi bisa ngeblok port gitu ya, ngeblok FQDN gitu ya. Termasuk kita bisa menandakan location based endpoint itu bekerja. Misalkan endpointnya biasanya bekerjanya di kantor gitu ya, kita menggunakan IP kantor misalkan, dan ketika di luar kantor kita menggunakan policy atau kebijakan yang berbeda, itu juga sangat memungkinkan. Jadi bisa di-detect based on location di firewall control tersebut. Lalu ini yang paling canggih gitu ya, Purple AI. Jadi Purple AI ini membantu Bapak Ibu melakukan analisis terhadap serangan-serangan yang terjadi, dan juga bisa membantu threat hunting. Karena ketika Bapak Ibu masuk PDR, biasanya Bapak Ibu kalau melakukan hunting itu atau melakukan search event menggunakan query gitu ya. Bahasa query kan sangat sulit nih biasanya untuk dipahami gitu ya. Jadi kita bisa meminta Purple AI untuk membantu kita membuat query-nya. Jadi misalkan tolong infokan event yang terjadi dalam 4 jam terakhir, atau kita bisa tanya ke Purple AI-nya apakah ada event kritikal dalam 12 jam terakhir dan apakah sudah dimitigasi dan lain sebagainya. Nah nanti dari Purple AI dia akan membantu membuat query-nya sehingga nanti Bapak Ibu dapat melihat hasil dari threat hunting-nya tersebut atau dari event search tersebut. Lalu kalau kita bilang gitu ya, competitive positioning-nya gitu. Karena kita tahu di beberapa produk kayak Microsoft punya Copilot for Security gitu ya. Terus kalau yang di CrowdStrike dia punya Charlotte AI. Nah ini adalah beberapa perbedaan competitive positioning-nya. Yang mana kalau di Purple AI itu bisa melakukan hunting quick start gitu ya, query speed-nya lebih cepat, dan juga bisa menyimpan hasil query yang sudah kita lakukan atau hasil pencarian yang sudah kita tanyakan ke Purple AI-nya. Gitu. Nah ini juga nanti masih dalam roadmap gitu ya untuk melakukan report generation gitu ya, dan juga kalau yang di Purple AI ini dia sudah support untuk melakukan auto investigation dan sebagainya. Lalu di
SentinelOne ini dia memiliki fitur Singularity Network Discovery atau dulunya namanya Ranger gitu ya. Jadi yang ini tadi aku bilang, dia bisa memiliki network visibility terhadap endpoint atau terhadap sistem apapun itu yang terkoneksi di environment di mana endpoint Bapak Ibu diinstal oleh SentinelOne. Jadi bisa ngeliat nih, mana yang sudah diinstal SentinelOne endpoint-nya, mana yang belum, termasuk endpoint yang di luar yang memiliki OS. Kayaknya nanti dilihat kayak ada audio visual, ada perangkat IoT, ada perangkat printer, itu semua bisa didetek. Dan juga tadi aku bilang bisa melakukan asset inventory juga dan melakukan tagging. Yang paling penting lagi, dia bisa melakukan device isolation. Jadi sehingga misalkan kita ada beberapa perangkat IoT, mau kita blok untuk perangkat IoT itu tidak terkoneksi atau tidak ada koneksi terhadap device-device tertentu, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan juga menggunakan network discovery. Nah, sebenarnya kalau network discovery itu masuk ke dalam exposure management, yang mana exposure management itu sudah ada yang include di dalam base license-nya. Di sini ada control dan complete gitu ya, itu base license-nya. Nanti ada juga license namanya network discovery, dan yang paling tinggi itu namanya vulnerability management. Jadi dapat network discovery juga, dapat vulnerability exposure juga. Perbedaannya ini ada di dalam tabel tersebut gitu ya. Jadi yang paling mencolok adalah kalau yang di base license dia hanya bisa sampai ke patch detection, termasuk vulnerability assessment-nya. Tetapi kalau misalkan mau ngecek sampai OS level, itu mesti menggunakan tambahan license yang vulnerability management. Gitu. Lalu di SentinelOne dia mempunyai Vigilance dan Watchtower. Vigilance ini untuk melakukan MDR gitu ya, yang tadi ya, punya 24x7 SOC, dia ngeliatin dashboard-nya. Kalau Watchtower ini lebih ke arah threat hunting-nya. Jadi melakukan threat hunting ketika terjadi serangan, dia otomatis akan melakukan threat hunting dan akan membeli reportnya ke Bapak Ibu. Jadi bisa kasih tahu ternyata di serangan endpoint yang sudah terkena ini ada juga di endpoint yang lain gitu. Nanti dia akan ngasih reportnya ke Bapak Ibu gitu ya, ke tim IT-nya atau PIC yang sudah di-assign. Nanti dari sana mungkin dari tim PIC tersebut bisa melakukan istilahnya prevention gitu ya, atau mencari atau mendelete atau dan lain sebagainya gitu. Ini apa sih include-nya gitu ya di Vigilance tersebut. Jadi ada 24x7 gitu ya. Nanti threat response SLA-nya itu untuk yang aktif atau suspicious itu 2 jam gitu ya. Dan untuk melakukan mitigate atau block itu 4 jam. Jadi kita mesti menganalisa dulu serangannya itu benar enggak gitu ya. Lalu kita tanya nih, tergantung SLA-nya gitu ya, ke customer-nya gitu. Apakah nanti Bapak Ibu mengizinkan kalau misalkan dilakukan secara langsung gitu ya, atau perlu adanya approval dulu gitu ya. Lalu ada juga namanya forensic analysis-nya. Jadi bisa ngelihat indikatornya, misalkan oh ini terjadi serangan, indikatornya misalkan ini dapat menyebabkan endpoint Bapak Ibu dikontrol oleh si penyerang dan lain sebagainya, lebih seperti itu, termasuk analisis terhadap serangannya tersebut. Nah ini tadi bilang remote ops gitu, jadi remote ops ini lebih ke arah kita melakukan cyber scripting, jadi kita ngebuat script di SentinelOne, lalu kita bisa nge-push ke semua agent yang ada di SentinelOne. Mau itu misalkan melakukan delete file, atau misalkan Bapak Ibu mau melakukan 10-minute proses atau mengganti password gitu ya, atau mendisable local user dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan menggunakan remote ops. Jadi kalau remote ops ini sebenarnya udah include di Singularity Complete, tapi tidak ada beberapa limitasinya gitu ya. Misalkan buat upload atau run custom script itu menggunakan remote ops. Tapi kalau misalkan lebih datanya mau lebih banyak yang bisa di-collect, itu menggunakan remote ops forensik. Biasanya fungsinya ini untuk melakukan forensik, melihat lebih detail dan lebih jelas serangan itu seperti apa, eventnya seperti apa, itu menggunakan remote ops forensik. Nah ini beberapa license yang ada di SentinelOne gitu ya, di Parsec khususnya yang disupport oleh Parsec. Jadi ada control ini udah termasuk EDR, jadi udah bisa melakukan device control, bisa melakukan rollback, ada firewall controlnya juga, termasuk melihat vulnerability dan application management gitu ya. Dan di complete ini semua yang ada di control, nanti di situ ada namanya storyline active response gitu ya. Jadi untuk memberikan custom alert gitu ya. Jadi kita bisa melakukan custom alert, misalkan oh ini usernya setelah menginstal aplikasi game misalkan Steam.exe gitu ya. Nah itu kita bisa lakukan customize trick gitu ya. Dan juga dia bisa melihat visibility binary data, dalam artian maupun ada serangan atau nggak ada serangan, kita bisa ngelihat activity dari endpoint-nya. Misalkan endpoint-nya connect ke URL mana, menggunakan port berapa, atau endpoint-nya membuka aplikasi PowerPoint. Dari PowerPoint-nya ternyata PowerPoint-nya ini ada connect ke internet gitu ya, internetnya menggunakan port berapa, IP-nya berapa, itu semuanya ada di complete gitu. Termasuk add-on-nya juga yang available. Kita tadi pada vulnerability management, ada vigilance untuk MDR, ada Purple AI tadi untuk melakukan
query gitu ya, kayak prompt Copilot lah gitu, jadi kayak ChatGPT gitu. Kita bisa nanya mengenai apapun yang ada di dashboard SentinelOne. Terus ada Watchtower untuk threat hunting-nya, ada remote forensic, ada remote ops tadi untuk cyber scripting, termasuk juga adanya CloudFunnel. Jadi kalau yang sekarang ada kebutuhan integrated XDR gitu ya, datanya di export gitu ya keluar gitu, itu kita bisa menggunakan CloudFunnel gitu. Termasuk kita memiliki threat intelligence juga. Jadi kita bisa memberikan informasi atau melakukan proaktif monitoring terhadap serangan yang terjadi di seluruh pengguna SentinelOne. Jadi misalkan dapat malware baru atau malware yang akan datang gitu ya, atau malware yang sudah terdeteksi dan baru, itu semuanya dapat di Singularity Threat Intelligence. Termasuk data retention-nya kita juga ada pilihan, karena default-nya itu data retention itu 14 hari gitu ya untuk binain datanya tadi, untuk melihat activity dari endpoint gitu ya. Nah itu bisa ditambahkan menjadi 30 hari gitu ya, atau 90 hari, 90 hari sampai punya 1 tahun.